Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat dari kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut ini yuk. Nah, ini ada gambar berseri. Dari gambar 1 sampai dengan gambar 4, kita amati bersama-sama yuk. Apa yang dilakukan Edo, Beni, dan Udin ya? Ya, mereka sedang bermain pasir. Bahkan di gambar tersebut, ada Edo yang sedang memegang cacing. Setelah itu, di gambar yang kedua, ketika mereka mau makan, si Beni mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Tetapi Edo malah langsung makan tanpa cuci tangan. Makanya pada gambar berikutnya Edo terlihat kesakitan. Ternyata Edo sakit perut, sehingga dia harus beristirahat. Sekarang kita coba yuk membuat cerita berdasarkan gambar tadi. Bu Nabila akan menceritakan ceritanya versi Bu Nabila ya. Lalu kalian juga dapat menuliskan cerita tersebut dengan versi kalian masing-masing. Ceritanya harus urut ya, dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka sedang bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Sesaat setelah mereka makan dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat membuat cerita seperti ini. Kalian juga dapat membuat cerita versi kalian. Aturan sebelum makan. Apa saja ya aturan sebelum makan? Aturan sebelum makan yang pertama, makanan harus bersih dan sehat. Coba perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar tersebut, terdapat tudung saji. Kenapa makanannya ditutup tudung saji? Tentu saja, agar makanannya tetap bersih dan tidak dihinggapi oleh lalat. Karena lalat itu membawa kuman. Makanan yang terkena kuman yang dibawa oleh lalat dapat menyebabkan kita menjadi sakit. Aturan yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebelum makan, kita haruslah mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari kuman yang ada di tangan kita. Misalnya, saat kalian baru saja bermain pasir, tangan kalian akan kotor bukan? Jadi, harus mencuci tangan sebelum makan. Selain itu, walaupun tangan kita terlihat bersih, belum tentu tangan kita terbebas dari kuman. Jadi ingat ya, sebelum makan haruslah mencuci tangan agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Aturan yang ketiga, berdoa sebelum makan. Artinya, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita makan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Contohnya seperti Edo tadi, yang tidak cuci tangan sebelum makan.
Akibatnya makanan yang Edo makan menjadi kotor. Akhirnya Edo jatuh sakit. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini diperlukan agar makanan tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur dan menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan olehnya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Jadi anak-anak, saat makan harus sesuai kebutuhan. Jangan mengambil makanan yang banyak, tetapi tidak dihabiskan. Harus makan sesuai kebutuhan dan cukup. Jangan lupa menjaga kebersihan makanan juga. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Jadi, jika kalian sudah bersyukur kepada Tuhan, berarti kalian mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo, apa simbol sila pertama pada Pancasila? Ya, betul, simbolnya adalah bintang. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut ini yuk. Gambar di bawah ini merupakan proses pembuatan susu sapi kemasan kotak. Susu sapi kemasan kotak diperoleh dari sapi yang diperah lalu menghasilkan susu. Susu tersebut dapat kita olah menjadi susu kemasan kotak maupun susu murni. Susu murni dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya seperti susu kotak. Berikut ini merupakan jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, kita selesaikan beberapa soal berikut yuk. Pertanyaan pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Coba yang mana? Kita lihat lagi yuk tabelnya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Di antara bilangan 1.200, 3.000, 4.800, 3.250, dan 2.200, mana sih yang paling banyak? Ya, betul, 4.800, yaitu perusahaan C. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 tentang perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya adalah perusahaan C. Soal nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Coba perhatikan tabel sekali lagi. Tadi perusahaan yang paling banyak itu perusahaan C, jadi perusahaan C coret. Lalu yang paling banyak kedua adalah perusahaan D, yaitu 3.250. Yang selanjutnya perusahaan B, yaitu 3.000 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak,
Jadi yang paling sedikit adalah perusahaan A, yaitu sejumlah 1.200 kotak. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 2 tentang perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit adalah perusahaan A. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D? Nah, sekarang kita akan menjumlahkan susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya dapat kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun pendek. Bagaimana caranya? Pertama, kita tulis dulu 1.200 ditambah 3.250. Nah, angkanya harus lurus ya. Satuan dengan satuan harus lurus, puluhan dengan puluhan harus lurus, ratusan dengan ratusan harus lurus, ribuan dengan ribuan harus lurus. Lalu kita cari nih, kalau menjumlahkan, kita menjumlahkannya dari satuan dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4, berarti jumlahnya adalah 4.450. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450. Soal selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan B dan E? Cara menyelesaikannya, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya. Kita buat penjumlahannya yuk. 3.000 ditambah 2.200. Kita jumlah dari satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E ada 5.200. Masih ada soal berikutnya nih anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita jumlahkan. 1.200 ditambah 4.800. Yuk kita jumlah dari satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Apakah kita langsung tulis angka 10? Tidak. Kita tulis angka 0 terlebih dahulu, lalu kita menyimpan 1 di depannya. Lalu 1 ini kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, jawabannya ada 6.000. Lalu kita tulis kesimpulannya. Jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan C ada 6.000 kotak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.